Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Desi Kitaro. Desi, selamat malam. Selamat malam. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Ya, pernah waktu itu. 2 bulan yang lalu, aku pernah ke tempatnya Ibu Ratu. Di Pelabuhan Ratu, karena kan saya juga asli orang Pelabuhan Ratu kan, dari Sukabumi. Tapi waktu itu aku menemani teman saya sih sebenarnya ke sana. Cuma pernah aku kemasukan, gitu. Waktu di sana apa yang dilakukan sampai kemasukan? Cuma hanya berdoa aja sih sebenarnya. Oh, jadi semacam melakukan yang pertapaan gitu yang bakar-bakar hiyo gitu. Tapi nggak yang seperti yang gimana gitu, enggak. Tapi pas pembakaran hiyo itu masuknya ke diri Desi sendiri gitu. Pada saat masukan seperti itu, apa rasanya? Rasanya itu dingin badan, terus agak berat lah pokoknya kayak gini. Melihat sesuatu kah? Sebenarnya kalau melihat itu sih enggak, cuma ada angin menghembus gitu, kayak ke gorden gitu. Itu aku itu. Begitu masuk, pergi sendiri. Pergi sendiri, karena Lepas kan ada lagi? di situ ada penjaganya ya, kuncennya. Jadi kalau mau ke situ harus ada penjaganya. Oh, kuncinya ikut memang. Kuncinya. Baik. Tapi kamu sendiri emang peka ya? Sebenarnya sih aku nggak tahu ya. Dulunya katanya orang yang kemasukan itu apa tuh tulang rusuk ya? Tulang rusuknya renggang. Renggang, jadi bisa kemasukan gitu. Tapi aku sih nggak ada yang keturunan kayak gitu, nggak sih. Oke. Waktu pertama kali datang, dan mungkin biasanya orang lain ya datang ke Pelabuhan Ratu untuk melakukan pertapaan. Itu tujuannya biasanya buat apa sih? Mungkin kalau teman-teman aku kan kepengen berkah ya, terutama mungkin berkah. Tapi nggak tahu sih hati teman-teman kan meminta sesuatu kan kita nggak tahu. Iya, oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja. Alhamdulillah baik. Partisipan kita yang pertama adalah seorang perempuan yang mengaku mempelajari ilmu pengasihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Aya. Selamat malam, Aya. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Pekerjaan saya sekarang lagi agak berhenti karena ada masalah. Sebelumnya sebagai apa? Saya penari malam. Penari malam? Iya. Oke, tapi sekarang sudah tidak lagi? Iya. Oke, baik. Apa yang mau Aya ceritakan buat kami? Saya punya pengalaman tentang dunia malam dan dunia mistis. Beberapa tahun yang lalu, saya mau bekerja sebagai penari malam. Di situ, saya banyak digoda sama laki-laki. Padahal saya di situ niatnya cuma bekerja. Pada akhirnya, saya merasa dendam, saya merasa tidak suka dengan laki-laki itu. Pada akhirnya, saya meminta teman saya untuk mengantarkan saya ke seorang yang seperti dukun, seperti itu. Apa yang Anda lakukan di sana? Saya di sana meminta pengasihan. Saya dikasih minyak supaya ketika saya bekerja menari malam, laki-laki tersebut tertarik dengan saya dan saya bisa memanfaatkannya. Oke.
mendapatkan sesuatu dari dukun ini? Pasti. Yaitu? Saya dikasih minyak. Minyak tersebut disuruh mengoleskan ke tubuh saya. Setelah saya mengoleskan ke tubuh saya, kemudian saya melihat target saya yang saya inginkan. Kemudian saya ajak dia ke suatu tempat. Setiap apa yang saya inginkan, laki-laki itu selalu menuruti saya. Oke. Terakhir sudah lama melakukan mengoles minyak atau apapun? Iya, saya melakukan ritual tersebut kurang lebih selama 3 tahun. Dan saya berhenti kurang lebih 1 tahun. Tetapi selama 1 tahun belakangan hidup saya nggak tenang. Kenapa? Karena saya merasa ada banyak gangguan-gangguan. Gangguan apa ya? Seperti saya dihantuin, saya merasa kayak bukan menjadi diri saya seperti semula. Dan seperti kayak ada ancaman-ancaman. Ancaman dari manusia lain, teman kerja, Tidak, atau dari makhluk tetapi seperti makhluk-makhluk yang selalu mengikuti saya, selalu menghantui saya. Dari situ saya selama 1 tahun ini saya tidak bekerja karena setiap kali saya mau bekerja, saya pengen menjadi yang lebih baik tetapi tidak bisa. Karena dihantui itu? Iya. Dihantuinya seperti apa? Apakah mereka mengganggu? Saya tidak pernah bisa tidur, saya tidak pernah bisa tidur tenang karena setiap kali saya mau memejamkan mata, setiap kali saya tidur, pasti mereka datang. Setiap malam, sama persis seperti ketika saya mengolesi minyak itu di tubuh saya. Saya selalu mengolesi minyak itu ketika malam hari. Karena dukun itu bilang kalau saya mengolesi malam hari itu ketika menjelang pagi hari itu tidak akan berfungsi lagi. Dari situ saya merasa dihantuin. Iya. Dihantuin, selalu datang gitu? Iya, ya? selalu datang. Setiap saya tidur ataupun saya pergi kemana aja. Terkadang orang-orang melihat saya aneh, bukan seperti saya. Tapi saya tidak tahu itu siapa. Sosoknya seperti apa yang dilihat? Mereka bilang seperti nenek-nenek, tapi saya tidak tahu. Saya merasa diri saya sendiri, tapi ketika orang lain melihat saya setelah malam hari, kayak seolah saya berubah. Berubah menjadi nenek-nenek itu? Iya. Aura saya kayak bukan saya. Waktu sebelumnya yang menggunakan minyak itu untuk mendapatkan target laki-laki, iya, mereka melihatnya seperti apa? Cantik, seperti putri. Oke, jadi mereka menuruti apa yang Anda minta? Iya, setiap kali saya meminta apapun detik itu juga dia langsung menuruti. Mereka turuti? Iya, misalnya saya menari malam, saya melihat target saya. Setelah target saya berhasil, saya ajak ke suatu tempat. Saya langsung minta ditransfer uang, misalnya 10 juta, dia langsung transfer 10 juta. Saya minta handphone kamu buat saya, iya. Langsung dikasih? Iya, langsung dikasih. Tetapi saya harus bertindak cepat karena menjelang pagi hari setelah ayam berkokok ataupun jam 5 subuh itu tidak bisa berfungsi lagi. Efeknya hilang? Iya. Oke. Untuk mereka ngasih apa yang Anda minta, iya, Anda memberikan apa ke mereka? Saya memberikan mahar ke dukun saya. Maksud saya ke laki-laki yang Anda minta? Bermacam-macam. Ada syaratnya dari dukun saya harus berhubungan dengan dia. Waktu ke dukun itu memberikan mahar? Iya. Berapa? Awalnya maharnya nggak banyak, tapi semakin lama semakin banyak. Semakin saya mendapatkan harta banyak, semakin saya memberikan mahar ke dukun itu lebih banyak. Oke. Dan waktu sosok yang menghantui itu datang, awalnya bagaimana ceritanya? Kenapa? Sejak kapan? Setelah saya tidak menggunakan minyak itu lagi. Oh, baru hadir menghantui? Iya. Dan tujuan Anda datang malam hari ini untuk apa? Saya pengen tahu apakah benar sosok perempuan yang sering dilihat teman-teman saya itu ada.
Kedua, saya pengen hidup tenang dan saya pengen menghilangkan itu semuanya. Karena saya tidak tahan hidup seperti ini. Selama 1 tahun belakangan ini saya benar-benar dihantuin. Saya benar-benar bukan menjadi diri saya sendiri. Saya seolah kayak orang depresi dan nggak tahu arah. Desi pernah bertemu dengan orang seperti Ayah ini? Iya sih, pernah. Yang Memang memang seperti kayak gini gitu. Cuma kasihan aja gitu ya. karena malah justru dihantui. Iya, selalu Padahal dihantui udah gitu berhenti kan. ritualnya. Tapi mungkin bisa berhenti kali ya, Mbak? Udah coba Atau- berhenti tapi justru Saya dihantui. sudah berhenti, tapi justru ketika saya berhenti, saya pengen menjadi lebih baik, malah saya semakin dihantuin. Seolah mereka tidak suka saya berhenti untuk mengikutinya. Oke, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi dan kami akan ajak Ayah untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ayah, kelahiran tanggal 8 April 1989 dengan nomor rumah 287. Seorang wanita cantik namun memiliki hati pendendam. Saya melihat sesuatu yang berbeda di tubuh dan wajah Ayah. 2 sosok wanita tua yang bertanduk selalu menaungi tubuh Ayah. Sosok ini kerap muncul dan mengganggu orang yang di dekat Ayah. Saya melihat sosok wanita tua bertanduk, keriput dan menyeramkan. Saya mencium aroma bau busuk di dalam tubuh wanita tua ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Ayah, tanggal 8 April 1989 dengan nomor rumah 287. Ayah mencoba mempelajari dan memiliki ilmu pengasihan untuk mendapatkan apa yang dimau, yaitu mendapatkan berbagai macam kebutuhan Iya. dari laki-laki. Iya. Ya, sering melakukan ritual, Iya. tapi ritual itu sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Tapi justru pada saat berhenti, banyak sosok makhluk gaib, hantu yang datang mengganggu. Iya. Makanya ingin lepas dari gangguan tersebut ya. Oke. Gangguan seperti apa Ayah yang mengganggunya? Yang paling mengganggu. Yang paling mengganggu, setiap malam saya tidak pernah tidur. Saya tidak bisa tidur karena saya selalu takut. Ketika saya tidur, saya berasa mereka semuanya hadir. Bahkan sempat saya tidak bisa nafas sama sekali. Setiap kali saya mencoba untuk jadi lebih baik dan bekerja, mencari pekerjaan yang lebih baik, tetapi pasti ada masalah. Masalahnya seperti apa tuh yang sering terjadi? Seperti saya merasa orang-orang di sekitar saya itu membenci saya. Seolah mereka menatap saya itu dengan tidak suka, sinis, seperti itu. Oke. Saya melihat makhluk yang aneh di diri Ayah yang membuat moodnya si Ayah menjadi berantakan, super duper berantakan, dan saya merasakan bahwa makhluk ini sosoknya tua banget, tapi rambutnya panjang seperti nenek-nenek, dan saya ngelihat menguasai hidup Ayah. Ayah tampaknya seperti orang depresi lama-lama ya. Iya. Kayak gak bisa nilai yang mana yang salah, mana yang benar di sini, karena Ayah udah dipengaruhin sama nenek-nenek tua ini yang janggal banget bentuknya seperti itu.
Ayah tersiksa juga diikutin kayak beginian, lama-lama bisa jadi gila katanya. Menurut gelombang pikirannya Ayah, saya menangkap gue mau bunuh diri ini lama-lama kayak begini. Iya, saya sempat 3 bulan ngurung di kamar, saya nggak keluar, saya bener-bener cuman tidur, tetapi pikiran saya kemana-mana, saya nggak berani bersosialisasi keluar karena saya merasa diri saya kayak aneh. Itu mengurung diri di kamar karena merasa aneh? Iya. Atau ada yang bilang? Ada yang ngomong? Kayak di dalam hati saya merasa orang-orang itu nggak ada yang suka dengan saya. Semuanya benci dengan saya. Masa sih Ayah kamu sebegitunya dijauhkannya sehingga kamu putus asa terus muncul makhluk ini? Iya, saya sempat mau bunuh diri juga. Karena di dalam hati saya, pikiran saya harus datang kembali ke dukun itu, tetapi saya menolaknya. Semakin saya menolaknya, semakin kacau pikiran saya. Kamu kenapa menolak untuk kembali? Karena saya udah capek. Saya mikirnya saya mendapatkan sesuatu yang lebih, tetapi saya harus mengasihnya lebih. Itu sama aja, saya capek gitu Kak. Jadi muter-muter aja gitu. Saya nggak bisa menikmatin hasilnya itu dengan Jangan puas Iya. juga ya, nggak ada yang dipenuhi hari itu. Iya. Betul. Karena setiap dia datang ke dukun itu Saya harus ngasih diminta mahar. mahar Iya. dan semakin lama semakin banyak, semakin besar yang diminta. Jadi tuh dukun juga secara nggak langsung sebenarnya udah manfaatin Ayah secara ekonomi ya. Iya. Dan makhluk ini datang dari mana, Ra? Oke. Saya melihat makhluk ini datang menempel bagaikan tertarik magnet karena pengasihannya si Ayah. Jadi sebenarnya yang saya lihat Ayah itu bisa nempel gara-gara dia punya mustika semacam susuk yang ditanam di tubuh, lalu kemudian menjadikan itu magnetnya para makhluk halus. Dan dia nggak bisa berpikir secara jernih, akhirnya banyak makhluk, nenek-nenek mukanya tua banget, saya gambarin kupingnya panjang banget, sampai ke lantai rambutnya. Itu yang bikin Ayah jadinya, awal mulanya sih adalah gagah pasang, yang enggak gitu. Tapi lama-lama bikin semua makhluk nempel, itu aja sih. Nggak ada filternya sekarang. Dan ditambah lagi depresi, keinginan untuk bunuh diri, pas banget sama hantu-hantu yang keliaran di sana, yang udah duluan bunuh diri nih. Jadi kayak, ayo bunuh diri, loncat, pegang pisau, potong. Kayak gitu. Jadi karena depresi itu frekuensi dan energinya sama dan makhluk itu jadi dimensinya jadi nyambung dengan Ayah. Nyambung banget, baik. Jadi memang cara kerja makhluk halus kalau ngeliat Ayah, itu udah makanan yang empuk sekali untuk dipengaruhi pikirannya. Udah hal yang Ayah tuh rumah gitu, bagaikan rumah gitu, kosong, rumah kosong yang berantakan, yang gelap, isi hatinya berantakan. Dan magisnya, herannya di balik tubuh mungilnya Ayah bisa menjadi liar dan buas. Ya saya kalau emosi udah nggak ketulungan. Saya kalau udah emosi udah parah. Sampai seperti apa? Sampai saya mau ngebunuh orang. Saya mencium aroma darah di sini. Aromanya ini muncul dari tangannya dia sendiri. Dan tapi nggak sempat meninggal. Iya. Ini sebenarnya motong-motong tangan deh ini, bukan motong-motong orang. Ya kan? Boleh saya lihat gak? Melukai tangan sendiri. Ada bekasnya nggak? Oh my god. Oke. Mana ya? Iya. Oh ini bukan kan? Itu garis-garis itu. Ini garis-garis kecil ini.
ngapain sih mau pakai mengakhiri hidup gitu? Kan hidup masih panjang. Gara-gara setan ini doang mau ngapain kali dikorbanin tuh nyawanya ayah? Karena saya merasa hidup saya nggak berarti lagi. Buat apa saya hidup ketika sekeliling saya tidak peduli dengan saya? Saya sendiri juga ketika saya mau bercerita sama seseorang, orang itu nggak percaya dengan saya. Saya ngerasa sendiri di situ. Saya selalu dihantui untuk balik ke dukun itu, balik ke dukun itu. Tetapi saya tidak mau. Balik lagi ke dukun itu, saya merasa dimanfaatkan juga. Saya nggak mendapatkan apa-apa. Oke. Iya pastilah. Kalau- Dukunnya minta uang. Minta uang terus dan sosok gaibnya Iya. nempel terus di Ayah, pengaruhi pikiran dia. Berarti makhluk gaib itu pengen Ayah mati. Jawabannya mati. Iya, dia sempat datang ke mimpi saya. Dia sempat bilang seperti itu. Ketika saya berhenti untuk mengikuti mereka itu, saya bakalan mati. Di situ saya merasa selalu pengen bunuh diri. Setiap kali saya melihat pisau, saya berasa mau bunuh diri. Ayah, kamu mau bunuh diri gara-gara kamu punya pekerjaan dan status yang dinilai orang jelek kan? Iya. Saya tidak melihat ayah, walaupun saya tahu ya pekerjaannya seperti apa yang dulu pernah digeluti, namun kami tidak menjudge dan menghakimi orang yang seperti itu. Tidak, itu adanya di pikiran ayah sendiri. Iya, maksud saya ingin sampaikan itu gitu untuk ayah biar tenang gitu loh. Gak semua orang jahat gitu mikirnya dan judging. Betul, kami tidak menghakimi dan menilai bahwa pekerjaan yang Ayah jalanin itu adalah salah. Enggak, bukan itu sih. Bukan itu poinnya. poinnya. Karena menurut aku ayah tuh mau mati terus gara-gara hidupnya kenapa kayak begini gitu. Nah aku mau benerin nih pola pikirnya. Setiap orang pernah ngalamin masa-masa itu kok gitu. Tapi yang lebih heran, nenek-nenek gaib ini yang muncul. Waktu Berarti dia nenek-nenek itu memang ada? Ada. sekarang juga ada. Ada. Coba deh ayah. Kamu lihat deh di sekeliling belakang aku. Kamu merasa? Kenapa? Enggak, aku mau nanya boleh nggak? Boleh, silakan. Mbak, udah berapa tahun atau berapa bulan gitu 3 tahun. 3 tahun. Tapi ini Kak Roy, boleh aku nanya nggak, Kakak Roy? Bisa boleh dibuka ya itunya, susuknya? Oh, Maskernya Enggak, maksudnya susuknya itu boleh gitu? Susuknya dilepas. Bisa dilepas kan? sebenarnya bisa banget dilepas. Tetapi lokasinya adalah dan di alat vital. Ketika itu nanti lepas, apakah saya tidak dihantuin lagi? Oh, oke. Tapi kalau nggak dilepas malah lebih parah dong. Kalau nggak dilepas malah makin parah. Saya kenapa Mbak Ayah nggak panggil arwah nenek-nenek ini aja datang sekalian ke sini ya? Sekarang, malam ini. Dengan bantuan energi saya, walaupun saya juga pakai energi saya juga, saya berusaha deh, walaupun semoga nggak habis energi saya di sini. Masih ada sisa-sisa minyak yang sempat saya tidak pakai, Kak Roy. Apakah itu sebenarnya masih berfungsi atau tidak? Ada Atau di minyak bawah. itu yang selalu menghantui saya karena saya tidak berani membuang? Kamu bawa? Ada. Coba saya lihat, boleh lihat kah? Kamu ngeliat ada susuknya berasa ya? Kayaknya sih, iya. Oke ya Kak. Jadi waktu menari juga dipengaruhin ini ya? Ra? Tuh, menari. Kayaknya serem banget. Duh, lucu. Boleh dibuka nggak? Silakan, Mbak Ayah. Ini saya benar-benar terakhir kali ke dukun itu dan saya tidak pakai sama sekali. Karena saya sudah tidak Ini- berani lagi. Minyak apa? Dia minyak kayak merah delima seperti itu. Yang saya harus pakai setiap kali saya menari malam. Saya melihat target saya yang saya inginkan, kemudian saya mengolesi di badan saya
dan laki-laki itu langsung tertarik. Ke seluruh badan? Enggak. Ke bagian Hanya ke bagian dada dan bagian vital. Kalau saya pakai ini tetesin di lukisan saya, dan saya pengen banget. Ini kamu udah gak mau pakai. Seberapa besar sih pengaruh ini sama kamu, Ayah? Emang kalau pakai ini dapat apa sih? Setiap kali Ini? saya meminta sesuatu selalu diturutin sama laki-laki itu, target saya. Saya panggil arwahnya. Aduh. Coba kamu lihat sekeliling kamu. Apakah hancurkan semua apa yang kamu bisa tarik. Saya tahu ini bukan Ayah. Hancurin semua kalau kamu merasa. Dia bukan Ayah, dia setengah. Di setengah-setengah ada ayahnya, ada makhluk ini ya. Kok dia marah ya? Gemeteran, beneran nih gemeteran sumpah demi Allah. Dia mau apa Roy sebenarnya sih? Ini bukan Ayah nih. Semua. Go away. Iya, sebelah sana. Dia mau apa sebenarnya? Oh my god. Kamu mau hancurin yang itu? Oh dia bener mau nari nih selama ini. Wow, apa? Sini, ikut saya. Ini udah dibagi. Kita butuh bantuan nih untuk dudukin dia. Bangunin. Dudukin dia, bantuin. Didudukin. Udah keluar ya? Serem banget Roy. Iya. Minta air. Muntahin semuanya. Minum dan basuh mukanya deh. Ih. Iya. Kok bisa kayak gitu isinya?
kayak busa gitu. Sabun kayak Cuci deh mukanya. Ini cuci, mau diraup mukanya. Kita lihat perbedaan dia ngomongnya ya. Kok intonasi, artikulasi, kosakatanya setelah setelah dinetralisir ini ya. Ayah. Dia udah jadi ayah nih. oh udah pergi. Nenek itu udah gak ada. Udah kak. Nenek ini sadis banget loh. Ngancur-ngancurin orang gitu, kayak Dia- mau bunuh orang. Kenapa begitu minyaknya dibuang ke sini dia marah dan datang ya, Roy? Iya, justru saya langsung ingin beresin urusan ayah di sini aja dan gak usah ada urusan lagi dengan Makhluk ini. si eyang nenek-nenek ini yang rambut putih, kupingnya panjang. Jadi stop sampai di sini aja, buang sampahnya jor-joran dan ya ayah lebih tenang sekarang. Iya, Ayah apa rasanya? kayak bukan menjadi diri saya. Kayak pengen marah Ya, banget. butuh tisu gak? Tisu dong. Nggak nyangka dalam tubuh ayah bisa kayak Iya semarah itu. Tapi kemasukan kayak gitu capek juga kali ya kak. Capek ya? iya. Itu sampai muntahnya kayak gitu. Itu Busa muntahnya. muntahnya busa loh. Busa. Karena kemasukan ini kali. Oh gitu ya. Saya kayak ngerasa kehilangan energi saya. Lemes banget. Dan nggak enak banget. Berasa sakit di punggung. Kamu kan suka peka gitu ya? Gimana tadi ngeliat? Tapi memang setiap malam atau gimana kalau kemasukan gitu. Iya, ketika saya udah berpikirannya udah stres banget, kayak gitu Keluar sendiri. gitu ya kayak gini. Iya, Depresi. Depresi. Saat dia depresi dan marah seperti itu, pikirannya dikuasain Jadi sama marah. dia pikirannya bercabang, jadi dia timbul depresi kan. iya. Iya, gara-gara bercabang timbul depresi, kemudian depresi ada yang lewat. Iya. Jadi satu kesatuan deh. Merinding. Kamu tadi merasakan sesuatu, Bos? Iya sih, barusan kayak ada yang lewat gitu. Iya, Pas dia sip. kayak loncat-loncat gitu. Loncat-loncat. Kayak ada yang hitam loncat-loncat gitu. Di samping muka. Iya, Itu sosok lain lagi ya, Roy? sosok lain lagi. Tapi setelah cuci muka dan dia tadi kayak manggil, bukan manggil sih, munculnya ini ke dalam tubuhnya si Ayah, tatapan matanya beda gitu, kayak ingin bunuh orang atau apa Iya. gitu. Marah banget, banget gitu. ya. Emosi. Ya sambil ketawa cikikikan, saya yakin dia nggak sadar apa yang dia lakuin. Terus udah gitu sekarang auranya ketakutan, aura orang yang merasa nggak pede atau takut dihakimi gitu. Saya mencium aroma takutan yang luar biasa. Kamu ketakutan apa, Mbak ya? Saya ngerasa orang-orang di sekitar saya itu membenci saya. Karena Ayah beda kerjaannya. Iya. Keluar dari lingkungan tersebut deh. Hidup baru, terus udah gitu nggak usah dengerin kata orang apa. Yang lain-lain semua blok semua nomor. Walaupun udah berhenti dari pekerjaan itu, tapi kalau masih di lingkungan yang sama, sama aja. Iya. Iya. Kamu sering ya datang ke dukun seperti Iya itu? dulu kayak sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu, setiap minyaknya habis saya harus isi ulang seperti itu. Soal kan Dan itu tempatnya untuk jauh. penarik. Iya. Oke. Sosok ini sekarang masih ada di sekitar kita atau udah benar-benar pergi, Roy?
Dia berputar-putar sih, Oh, jadi masih di nggak bisa saya bilang ada di belakang saya. Dia ngiterin gitu sih. Masih di sini. Muter-muter gitu. Tetapi kenapa Kak Roy setelah saya memakai minyak itu, setelah saya berhubungan dengan sering ke dukun, saya jadi lebih sensitif. Dalam artian saya sering melihat sosok-sosok yang sebelum-sebelumnya saya nggak pernah lihat, nggak pernah merasakan. Jadi saya kayak lebih peka terhadap sosok-sosok itu. Apa itu pengaruh dari minyak itu? Mungkin nggak, Roy? Iya, pengaruh dari minyak itu sih. Oke. Minyak itu sekarang udah habis. Udah habis, udah dibuang, udah kelempar tadi. Dan mudah-mudahan sih nggak nyari lagi ya yang baru. Iya. Karena tadi kamu lihat begitu Roy tumpahin semua ke gambarnya ini, dia langsung masuk ke dalam diri kamu. Iya. Ini saya mau kasih garam. Selain yang ini yang Roy bisa bantu, apakah Ayah ada sesuatu lagi yang bisa Roy bantu kah? Apalagi yang Saya cuma pengen hidup saya jauh lebih tenang dan sosok itu pergi selama-lamanya dari hidup saya. Dan saya menjalani kehidupan normal. Saya tuh masih belum puas sebenarnya dengan barang-barang yang masih tersisa di nggak tahu tuh di tempat di laci coklat Masih ada. rumah kamu. Ada nggak? Oke. laci coklat. Laci coklat. Iya, ada batu. Iya, saya lihat ada batu gambarannya. Itu batu dari sana, dari Iya. orang pinternya. Iya. Saya dikasih barengan sama minyak itu pas waktu pertama kali saya datang. Tapi saya tidak tahu fungsinya itu buat apa, cara menggunakannya gimana. Dia bilangnya cuman ketika kamu bekerja dibawa aja, ditaruh di dalam dompet seperti itu. Tapi setelah saya udah nggak memakai lagi, saya taruh di laci itu udah lama banget. Saya sempat lupa sebenarnya kalau Kak Roy nggak ngingetin. Oh iya, lupa. Karena ya. udah lama banget. Buangin deh yang di laci coklat semuanya yang ada cincin batu-batuan. Itunya udah dihilang-hilangin aja. Iya. Saya pengen banget deh Ayah itu mandi daun kelor dan daun bidara. Iya, sempat ada yang bilang pada waktu itu saya harus nyari daun bidara untuk buat mandi, cuman emang saya nggak tahu itu daunnya seperti apa dan nyarinya di mana. Jadinya sampai sekarang saya belum melaksanakannya. Jadi ini sih paling basic banget. Jadi untuk ngelunturin energi negatif sama susuk, dia di daun kelornya setengah dan daun bidaranya setengah dicampur kayak satu ini boleh dicampur terus mandi deh. Itu ngeluntur abis loh. Seluntur-lunturnya. Jadi kayak gini kan cat nih, dikasih thinner dia hilang. Kita perlu lakukan cleansing di sini nggak sih, pakai daun kelor? Oh, kalau ada juga saya perlu langkah yang awal juga dan ide yang baik sekali. Bisa Saya ngebantu pengen ya? ada daun kelor gak di sini? Ada nggak? Coba minta tolong. Oke. Ini paling nggak langkah awal ya. Langkah awal dong. Oke. Berarti nanti harus diulang dan dilanjutkan di rumah. Iya. Dia ngelunturin, tapi Mbak Aya udah harus ngerti ya. Kalau saya ngelakuin ini cuma jembatan. Iya. Kedua, Aya nggak bakal jadi kayak super diva lagi jadinya. Luntur abis. Kayak dandanannya luntur gitu. Biasa aja. Jadi kayak normal lagi. Waktu melakukan pekerjaannya dulu dia berarti benar-benar dipengaruhi sama ini ya? Beneran dipengaruhi sama ini. Dalam keadaan kondisi nggak sadar dan kemudian juga ketika menari tentu ada yang tenggak, diteguk. Nah itu yang ngebuat kesadarannya jadi lemah. Kelor. Ini kelor, tapi airnya Air kah? Air. Di mangkuk. Mungkin dikepruk-kepruk atau dimandikan gitu kan? Iya, biasanya ditekuk-tekuk dan dimandikan. Iya. Iya, seperti itu.
dia daun kelornya ini Kok merinding? Langsung merinding banget. iya lu dia merinding lu keluar semua ya. Iya, selama 1 tahun ini saya ibaratnya benar-benar udah pengen lepas. Tapi saya nggak tahu mau minta tolong siapa. Saya dikatakan orang aneh, dikatakan ya gitu. Makanya saya nggak berani untuk berusaha untuk cerita. Oke, itu masih merinding. Baik, semoga dengan langkah ini dan ayah nanti pulang rumah dan mendekatkan diri dan banyak ibadah, Iya. semoga dapat kehidupan yang lebih baik ya. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, kami yakin dengan mendekat dan berpasrah dari kepada Yang Maha Kuasa akan membuat Anda ya terhindar tuh dari keinginan untuk melakukan hal-hal yang salah lagi. Iya. Ada yang mau disampaikan? Ya, mendekatkan diri aja, berbuat baik aja gitu. Berbuat baik. Terima kasih Ayah, mudah-mudahan cerita kamu menjadi inspirasi bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Kamu boleh meninggalkan studio. Iya. Makasih. Untuk menjadi bahagia, bukan berarti kamu harus memiliki segalanya. Melainkan kebahagiaan akan datang dari hal sederhana yang kamu punya. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku telah melakukan ritual ilmu hitam untuk mencelakakan orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dito. Silakan Dito. Selamat malam Dito. Ya, selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Aktivitas saya sehari-hari, saya jadi unit di sinetron. Oke, jadi Anda di dunia hiburan begitu Iya, ya? di dunia entertain. Di dunia entertainment, Iya. orang di balik layar. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya punya pengalaman pahit tentang wanita. Kenapa? Bagaimana ceritanya? Saya sering disakiti, Mas, pada saat itu. Ketika saya waktu itu sedang jaya, saya punya banyak uang. Cinta saya dipermainkan. Justru pada saat banyak uang, cintanya dipermainkan. Iya. Oke, lalu? Lalu saya merasa ini sangat sakit sekali. Sampai saya menyimpan dendam yang membara di hati saya. Dan akhirnya, saya putuskan untuk mencari ilmu. Ilmu pengasihan untuk menaklukkan, membalas dendam terhadap wanita-wanita yang pernah menyakiti saya. Baik, Anda belajar ilmu pengasihan itu di mana ya? Saya belajar ilmu pengasuhan itu dari seorang guru yang ada di hutan di daerah Jawa Timur. Di Jawa Timur? Iya. Apa yang dipelajari di sana? Saya ritual, saya bertapa, dan saya akhirnya mendapatkan ajian pengasihan, tepuk bantal guling. Tepuk bantal guling? Iya. Itu maksudnya gimana ya? Ajian tersebut, pengasihan ajian tepuk bantal guling tersebut, itu untuk memikat wanita, memelet. Dengan cara medianya itu bantal dan guling. Lalu kemudian, apa yang terjadi? Lalu korban target saya itu ya kan, tiba-tiba merasakan energi yang masuk ketika dia tidur. Dan keesokan harinya saya pun tertidur, dia bermimpi dengan saya. Lalu esoknya bangun, langsung nyamperin saya. Itu terbukti terjadi? Sering saya melakukan itu, sangat terbukti. Kepada banyak orang? Iya. Oke. Waktu melakukan ritual itu, Anda merasa ada sosok gaib atau hal-hal di luar nalar nggak yang datang ke situ? Saya merasakan ada yang datang. Seperti apa sosok? Sosoknya tinggi ya, seperti pocong. Dan pocong itu datang menunjukkan bentuknya gitu? Iya, wujud. Berarti Anda bisa melihat?
Ya, saya bisa melihat hodamnya ketika saya menggunakan ilmu tersebut, pengasihan, tepuk bantal guling. Setiap melakukan itu, si pocong itu selalu hadir. Selalu hadir ketika saya melakukan ritual tersebut. Kalau sedang tidak melakukan, mengikuti juga nggak? Sampai saat ini sekarang ada di sekitar sini. Ada di sebelah mana? Di samping Mas Bayu. Aduh, seram deh. Karena dia tahu maksud tujuan tuannya. Ya, tuannya itu saya. Jujur saya tertarik dengan Mbak Desi. ini. Mbak, namanya siapa, Mbak? Mbak Desi. Cantik sekali, Mbak. Ya. Wow. Mas Bayu gimana? Takut. Iya. Ritual tepuk bantal itu masih sering dilakukan. Sampai sekarang sebenarnya saya pengen membuang ilmu itu. Makanya tujuan saya datang ke sini ingin membuang. Tapi ketika saya melihat wanita cantik, timbul hasrat itu. Nah, misalnya seperti sekarang nih, melihat Desi. Biasanya kalau Anda ingin melakukan pelet itu Ya. atau pengasihan. Pengasihan itu apa yang dibutuhkan? Hanya namanya. Yang dibutuhkan cukup nama dan juga alat ritual. Dengan media bantal atau guling. Oke, ada alat ritualnya. Ya. Nama aja. Pakai Sekaligus foto. nggak pakai foto, cukup saya bayangkan dan namanya tersebut saya sebut dengan saya ritual melalui bantal tersebut. Ada mantra-mantranya gitu. Ada mantranya. Oke, dengan melakukan ritual itu ada yang ditumbalkan nggak? Korban. Itu dia, Mas, awal cerita. Saya kembali datang ke sini untuk menceritakan. Sekaligus saya mencurahkan isi hati saya tentang ilmu itu. Kenapa? Ternyata ilmu tersebut memakan keluarga saya termasuk ibu saya, Mas. Kenapa ibunya? Ibu saya meninggal, Mas. Meninggalnya kenapa? Karena tumbal ternyata dari ilmu itu. Seperti apa ditumbalkannya? Lewat sakit? Iya, sakit-sakitan, Mas, selama 40 hari. Dan setelah itu, 21 hari kemudian, adik saya, Mas, yang masih gadis, Meninggal juga? meninggal, Mas. Saya nggak kuat untuk menceritakannya. Nggak sanggup, Mas. Itu bisa ada tumbal karena memang udah ada perjanjian dari awal? Kalau saya tahu itu ada tumbal, saya nggak bakalan nganut ilmu itu, Mas. Berarti nggak dari awal dong? Nggak dari awal, Mas. Tiba-tiba minta tumbal kenapa? Ternyata sebenarnya itu ada tumbal. Saya juga nggak ngerti ini ada tumbal. Ternyata saya dijebak sama guru saya. Dan guru saya itu aliran hitam, penganut ilmu sesat, Mas. Tapi tumbalnya perempuan semua ya? Perempuan semua. Baik, Mas Dito, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan solusi yang diinginkan dan bisa selesai semua masalahnya. Keluar dari ruangan ini, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk ke bintang tamu kami, Desi Kitaro. Kami akan mengajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dito, lahir di tanggal 21 Agustus 1991. Mempunyai sifat pendiam, namun di balik itu Dito menyimpan dendam kepada setiap perempuan. Sering ditipu dan dihina, membuat Dito masuk ke dalam lubang kegelapan. Saya melihat adanya korban yang sangat banyak akibat perbuatan Dito. Saya melihat sosok pocong mendominasi hidupnya Dito. Berbau busuk dan bau tanah, bau anyir. Ya, dia dijaga oleh sosok pocong berwajah menyeramkan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Dito terlahir tanggal 21 bulan 8 1991.
91. Dito memiliki ilmu pengasihan dan ritual yang dilakukan adalah ritual tepuk bantal guling. Betul, tepuk Ya. bantal guling. Korbannya sudah cukup banyak, Lebih tidak kurang ya, 99 wanita. 99 wanita. Ya. Ada dua sosok penting dalam hidupnya yang menjadi tumbal, yaitu ibu dan adiknya. Iya. Duanya perempuan. Dan ada sosok gaib yang sering mengikuti dan mengganggu, yaitu sosok pocong. Saat ini ada mengikuti Anda juga ya malam hari ini ya? Ya, sampai saat ini selalu mengikuti saya, termasuk Makanya di sini. ingin Di lepas mana, dari sorry? semuanya. Ya, malam ini pun dia ikut saya. Oh, oke. Hadir di sini. Jadi pocong ini ikut karena ilmu pengasihan yang dia punya ya, Roy? Pocong ini ikut karena ilmu pengasihan yang dia punya. Kedua adalah saya tulis kata depresi. Depresi. Iya, kita akan korek lebih dalam tampaknya untuk Dito dari bukan penampilan fisik ya, tapi pikiran-pikiran yang masih masih belum recovery atau belum move on. Jadi buat dia jadi kayak depresi. Tapi bener banget arus listrik dia di kepalanya diikuti oleh sosok pocong. Jadi kalau orang depresi itu memang lebih gampang ya untuk Iya. dipengaruhi sama sosok-sosok gaib Betul, ya. betul sekali. Oke. Sosok pocong ini entah kenapa ya, kalau saya lihat sangat dominan sekali mendominasi hidupnya si Dito. Jadi Dito tuh kayak bisa hilang aja gitu, nggak di sini gitu. Ini aja nih saya ngomong ini, matanya mulai Kemana-mana. mulai agak-agak gini. Kayak Kemana-mana ngantuk ya. kayak, iya kayak ngantuk kayak fly. Kayak melayang-melayang gitu ya, Kak. Ya, kayak di mana gitu. Tadi dia begitu ngeliat Desi juga langsung kepancing untuk melakukan ritual itu juga. Oh my God, Kenapa ke serius? Desi? Oh, karena dia wanita dan punya aura yang bagus kan. Jadi melihat kan memang Iya. seorang wanita tuh kan punya daya pikatnya juga, apalagi lawan jenis kan. Gitu. Ini yang saya lihat. Saya menggambar dulu ya apa yang saya lihat di dalam kepala saya. Oke. Sampai ada korban jiwa loh saya lihat di sini, dan korban-korban wanitanya tersebut juga ada yang stres. Jadi setelah dideketin, didapetin, ditinggalin gitu aja makanya Iya, stres. Stres di bawah depresi ya. Depresi udah yang berat. Jadi sebenarnya apa yang dia lakukan terhadap perempuan-perempuan tersebut malah berbuah hasil karma yang seperti ini. Dia mempermainkan korban wanitanya dengan ritual, lalu tepuk bantal guling ya tadi bilangnya, ritual tepuk bantal guling. Malah sekarang yang ada dianya malah terjebak di dunia dua dimensi ini, antara dunia manusia sama dunia pocong, ritual, pesugihan dan kasihan. Tapi yang saya heran, sosok pocong ini kenapa ngikutin dia ya, Roy? Iya, karena entah kenapa ya, kalau saya lihat ya, kenapa ya? Jawabannya memang mereka tuh satu frekuensi. I see. Jadi kayak pengikutnya Dito. Kayak pengikutnya Dito ya. Oke. Saya mau tanya deh. Bantu. Dito itu disakitin sampai seperti apa sih? Ini mungkin pelajaran juga buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini supaya tidak melakukan hal yang sama. Seperti apa disakitinya? Sampai dendam mau menggunakan ilmu pengasihan untuk menaklukkan semua wanita. Uang saya diporotin, Mas. Tanah saya dijual sama wanita itu. Jadi saya dendam sekali terhadap wanita. Diambil uang dan bahkan sampai Diporotin uang saya, sampai tanah saya banyak dijual, Mas. Sampai dia curi sertifikat tanah saya. Sertifikat tanah juga dijual. Iya, dijual. Iya, memang dendam sih. Berawal dari dendam lalu melakukan ritual. ketutup langsung.
sudah hal yang klasik banget ya, dan hal yang biasa ya, dendam, ritual, korban. Ada Betul, dendam, korban. dendam ke perempuan itu mungkin ya kak ya. Benar. Saya ngerasa, apakah Anda, Dito, membawa apa sih ritualnya seperti apa? Boleh gak saya lihat? Alat ritualnya boleh. Ada bawa? Bawa mas. Oke, saya butuh kamu apa? Kamu bawa apa? Oke. Bunga-bunga atau apa? Saya nggak tahu. Bunga-bunga gimana? Serem banget. Kau aman gak nanti? Desi aman gak nanti? Roy gak? Aman nggak kak? Aman dong. Harus semakin kita takutkan, semakin diiniin. Tapi sih. 99 perempuan yakin sehat? Wow. Ah? Apa? Namanya ada namanya. Kak. Dikasih nama? Ya ini orang yang pernah menyakiti saya. Ini guling apa aja gitu? Ya Bisa guling apa aja. Dan di rumah juga banyak koleksi saya. koleksi. Iya. Koleksi alat ritual ini. Termasuk memori orang yang pernah saya sakiti buat saya jadikan kenangan. Ditaruh di sini aja. Saya mau tahu deh. Ini diapain gulingnya? Gulingnya saya mantrain. Saya bayangkan orang tersebut. Namanya ya. Saya bawa tidur, saya peluk. Dan langsung kontak orang itu. Kontak batin ya. Kontak batin, dia merasakan. Sampai akhirnya saya tertidur pulas dan orang itu bermimpi bertemu saya. Dan keesokan harinya orang itu terbangun, langsung mendatangi saya. Mbak, namanya siapa? Saya. Desi. Desi apa? Desi Kitaro. Sesuai dengan namanya ya, cantik ya. Dia siapa? Dia sekitar. Terus dia bilang apa? Sesuai dengan namanya, cantik. Oh my god, so scary. Serem banget ya. Serem banget. Takut. Coba lihat tangannya, Mbak. Aduh. Enggak ah. Tapi ritual ini memang serem sekali sih. Terlihat juga di tubuhnya banyak sekali tato-tato yang mengisyaratkan tanda-tanda sesuatu gitu loh. Kalau saya lihat, boleh dibuka lebih Emang ada lebar guys artinya sampai ya? ke sini. Ya. Saya ngelihat ada, dan dia pelaku mistis, benar-benar real. Setiap saya kecewa terhadap wanita, saya membuat tato juga sebagai ekspresi. Saya yakin Ini satu R. badan Ya. Oke. itu Inisial wanita yang pernah nyakitin saya, tapi saya sudah terbalaskan karena saya memiliki ilmu pengasihan tepuk bantal guling. Itu kan R kan, aneh ya. Itu bener-bener dia membawa dendam itu sampai dia nggak tahu badannya dia itu ditulisin kode-kode gitu. Nah, ini udah terbalas gitu, serem sih. Nah, saya pengen tahu nih, mewakili Bayu juga, seperti apa sih ritualnya? Saya boleh pinjam apa? Pisau yang tajam. Boleh? Untuk Saya mungkin nggak tahu untuk apa ini. Untuk saya, kalau dalam pikiran saya baca pikiran kamu ingin nusuk ini sih. Mbak Desi mau diperagain Oh enggak. ilmu saya Makasih. malam ini? Makasih mas. Selain tepuk bantal ini, adakah yang lain lagi kah? Ada ritual hewan. Bukan, maksud saya ini gulingnya cuma satu. Kok Ada saya banyak ngerasa koleksinya. ada 2 atau 3? bawa banyak. Bawa banyak. Coba. Ambil aja Ambil ya. keluar semuanya. Ini nggak apa-apa kalau banyak. Kok serem ya saya ini ngerasa. Kelihatannya Kayak- sih cuman guling ya, tapi Kayak iya. Kayak- Kelihatannya. kayak psikopat. Seremnya lebih bukan serem ghost, tapi serem. Oh banyak Bukan. banget Kak Roy. Oh, Itu apa? Ini media. Ini media untuk memanggil pocong itu. pocongnya. Oke, Dan baik, juga- satu-satu dijelaskan. Ini gulingnya ada. Ini pertama kali saya meritual ya kan. Ritual terhadap wanita yang pernah menyakiti saya, mengkhianati saya, jadi saya dendam. Lalu saya peragakan ritualnya.
Ritual tepuk bantal. Ini lagi ritual ya, Dito? Aduh. Ada apaan? Awas, Bay. Ikut kecoa. Jadi sih takut kecoa. Itu. Kecoa apa sih? Kecoa kok putih-putih kayak gitu ya? Dan Dito dari tadi tidur gitu aja tuh. Itu tiba-tiba kok muncul gitu, Iya, apa ya? Itu cockroach. Iya. Itu dia tidur terus Maksudnya tuh. lokal or... Mas Tito. Ini bisa dibangun gak ya? Coba tuh. Mas Tito. The fuck, man? Ilmu saya datang, hodamnya. Iya. Berupa pocong. Saya harus makan biar dia nggak ngamuk di sini. Mau seberapa banyak? Ada yang mau nyoba? No. Mau saya pelet atau makan ini? Hah? Oh, di apa? Pelet atau makan? Pelet atau makan itu? Ya enggak lah, nggak mungkin. Ya udah, karena saya tertarik sama kamu, biar saya makan sendiri. Yang seharusnya ini bagian kamu. Daripada kamu diikutin pocong hodam saya, makhluk gaib saya, karena ilmu ini, mending saya makan kecoa ini ke saya. Karena saya tertarik sama kamu. Air putih dong, air minum. Kasihan air minum. Nah, saya nggak butuh air. Karena ini syarat dari ritual, nggak boleh minum air setelah makan kecoa ini. Daripada nanti kalau saya minum air, percuma saya makan kecoa. Karena ini efeknya bisa marah nanti. Pocong-pocong bakalan datang dari atas sini. Iya oke, taruh aja di sini ya. Siapa tahu Oke. nanti butuh. Makasih Mas Baik. Saya taruh sini. Yang pernah menyakiti saya, tapi sekarang ruhnya ada di atas karena dia sudah meninggal berkat ilmu saya. Kamu yang bikin mati. Ya. Sini biar saya bangunin lagi ya. Ya, bangunin lagi, man. Ini syarat ini. Banguninnya gimana? Ya. Tenang, jangan panik. Kru-kru buat semua yang ada di sini, jangan panik. Tapi jangan membahayakan ya. Ya. Gila. Oh my goodness. Ini sebenarnya apa yang dia lakukan, Sir? Itu teman-teman kamu yang hitam tuh malah ganggu penonton saya loh. Penonton kami sampai Biarin masukin ke badan saya aja daripada ganggu penonton semua yang di sini. Lebih baik kalian masuklah ke badan saya. Semua jin, pocong, bangsa pocong, siluman masuklah ke badan saya. Bangunkan semua yang ada di sini. Yang tertidur menjadi bangun. saya kalau lihat dia kalau marah buas sekali ya. Lebih dari manusia biasa. Dia punya kekuatannya soalnya. Ada kopi pahit gak? Dijadiin air. Udah ada airnya atau bubuk? Ada air kopi pahit. Kamu yang selama ini ngikutin yang punya badan ini ya?
yang dipanggil Dito ini selama ini ngikutin dia? Kamu berani nggak? Dia Kasih dia. panas. Ini agak panas tapi buang ke Kesini. dilingkarin gitu. Lingkarin. Oh my god, nggak bisa baik. Oh my god. No, no, no. Gak bisa keluar. Dia kayaknya sadar. Lepas, kabur. Oh, oke. Cabut. Gitu aja ya. Jangan. Oh my god, no. Ini yang pernah menghina saya. Tapi sekarang dia jadi gila. Jadi orang gila. Karena ilmu saya. Karena pelet yang saya miliki, dia jadi gila. Kamu apain dia? Saya kasih ilmu saya. Ajian tepuk guling bantal. Lalu kamu seret juga dengan cutter. Tapi nggak saya cutter, karena saya masih sayang sama dia. Justru kedatangan di sini, kesini saya kedatang, saya pengen menghilangkan masa lalu saya. Membersihkan diri saya. Melalui Mas Roy. Semoga ada solusinya dari Mas Roy. Enggak Mas, tenang aja karena saya sayang dengan ini. Dengan wanita ini. Inisialnya D. D. Ini Dia nggak mau. biar ruhnya terkoyak-koyak di atas sana. Wanita yang bernama ruhnya ada di sana. Maaf Mas Bayu ya, Mas Roy. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kamu ngelakuin ini Dito kayak tampaknya di bawah pengaruh alam gaib loh. Iya. Karena dia pula orang tua saya, ibu saya meninggal. Meskipun dia nggak menginginkan ibu saya meninggal. Karena apa? Saya dendam. Tapi dia meninggal karena kamu loh. Saya paham Mas. Dia yang menuai, dia pula. Dia yang menanam, dia pula yang menuai. Saya nggak mau. Nih Anda lakukan ini lagi, saya nggak izinin. Kenapa? Nggak suka? Saya nggak suka, karena ini alat ritual saya, privasi saya, menyangkut ilmu saya. Saya nggak ada urusan sama Mas Bayu. Saya dengan Mas Roy. Loh, kenapa diituin? Nggak apa-apa. Saya nggak mau kamu terluka aja ya Dito. Daripada nanti semua nggak bisa dikendaliin, ada yang terluka karena itu, mendingan kita amanin. Iya. Baiklah. Saya mau tanya sekali lagi ya. Malam ini Anda datang ke sini untuk bisa lepas dari sosok pocong dan lain-lain ini kan? Iya. Dari semua ritual-ritual ini kan? Iya. Makan coa, makan belatung itu nggak perlu dilakuin lagi jadinya, betul? Iya. Kita coba cari solusinya. Tapi berhenti nakut-nakutin dan neror kita semua di sini. Saya bukan maksud buat neror di sini, Mas. Yang Anda lakukan itu meneror Saya semua tahu. yang di sini. Kan saya Duduk aja bilang. dulu, duduk aja dulu. Duduk aja dulu. Udah, cukup. Oh, jadi ini ada, saya ingin menjelaskan satu hal. Kenapa, Roy? Saya melihat kejadian ini, saya ngelihat dia mengalami depresi atau gangguan psikis yang sangat berat sekali. Kemudian dia menumpahkannya melalui guling-guling dan bantal sebagai simbolik orang-orang tersebut karena dia sering diremehkan sama orang. Orang lain menganggap dia itu miskin, apa ekonomi lemah atau apa.
nganggap dia tuh Dito nggak bisa kerja dan sepertinya dia mengalami gangguan depresi dan gangguan perilaku. Dan kemudian dia mempunyai ilmu yang bikin pocong nempel. Jadi ada dua nih ya. Jadi Dito gara-gara depresi gangguan psikis yang berat jadi kayak begini. Dan setiap kali lihat wanita cantik Bawaannya langsung. Iya, tadi saya mendengar 99 loh. Iya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Wah, psikopat. Cik banget. Gara-gara perempuan itu yang dia punya, makanya dia diremehin sama orang dan ini bikin dia depresi. Dia depresi. Depresi plus ini ya. Mas Bayu, aku mau nanya dong. Silakan. Mas siapa namanya Dito. tadi? Dito. Ini setiap malam seperti kayak gini atau gimana? Setiap malam. Atau hari apa gitu? Saya ritual setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat seperti ini. Tapi ketika ada target yang saya inginkan, tergantung sesuka saya. Di waktu apapun jadi, tapi setiap malam. Dari sehari atau seminggu berapa cewek yang Mas giniin? Hampir di sekarang gini ya sekitar banyak nggak kehitung. Gitu. Tapi kemarin korban sudah menjadi 99 lebih kurang ya. Jadi kerjaannya beli guling, coret, tulis nama, lalu ritual. Iya, kalau Mas nggak percaya, di rumah saya banyak bantal guling. Silakan ke rumah saya. Banyak koleksi alat ritual saya. Guling-guling yang sudah saya namai itu korban-korban saya. Itu terakhir dipakai kapan? Terakhir dipakai bulan kemarin. Masih ada korbannya berarti bulan kemarin? Masih, tapi korban itu gila. Karena saya nggak mau menikahnya. Nggak mau menikah. Alasannya Gini. kenapa nggak mau menikahi itu si perempuan ini? Saya sakit, Mbak. Sakit sekali. Jadi Karena nggak saya mau dihianati. Oke, baik. Saya mengerti penderitaannya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa saya udah berikan. Jadi saya ulangi lagi ya, sekali lagi Dito, coba tenangkan pikiran kamu sebentar. Orang-orang mungkin pernah nyakitin kamu, tapi nggak semua orang seperti itu. Kemudian lupain semua guling-guling yang koleksi yang di rumah, dibongkar kemudian dibuang-buangin aja atau didonasiin pada orang-orang yang butuh. Terus saya sarankan ke orang yang berkompeten dalam bidangnya, psikiater atau psikolog sih untuk kamu. Untuk jangka ngobatin panjang. depresinya? Iya, untuk ngobatin depresinya gitu. Iya. Maksud Mas, saya gila gitu? Enggak bilang Maksudnya apa? gila. Ngatain saya gila? Secara halusnya loh ya kan? Mas Roy juga yang saya harapkan bisa mengasih solusi malah menghina saya. Enggak, bukan gitu. Bukan soal Itu kok depresi kan identik dengan orang gila. Berarti saya gila dong. Saya waras datang ke sini. Iya, saya tahu. Saya bawa mobil. Saya tahu. Saya tahu Saya Anda stabil waras. jiwa saya. Iya, saya tahu. Tapi kalau Anda nggak bisa mengendalikan emosi, berarti Anda dalam tekanan. Iya. Dalam tekanan yang Anda nggak bisa kendaliin nih sama sekali nih. Lalu gimana untuk kedepannya saya, Mas? Itu Saya tadi. percaya sekali dengan Mas Roy gitu. Tadi Roy udah ngasih tahu yang pertama, ini dibuang, bukan dibuang, tapi disingkirin, disumbangin ke tempat ke orang yang memang membutuhkan. Banyak kalau ketemu di jalan, mereka yang tidur di gerobak, mereka yang tidur di tenda pengungsian, korban banjir dan lain-lain. Ini membutuhkan yang seperti ini. Iya. Tapi apa perlu biar lebih jelas Mas Roy datang ke tempat saya. Kita cek ritual-ritualnya, mana yang harus dibuang dan harus diapakan, saya ikuti instruksi dari Mas Roy. Terima kasih Mas Dito. Oke, Mas Dito, Anda terakhir ada yang mau disampaikan? Nggak perlu yang seperti kayak gini, kasihan kan? Mohon maaf ya Mbak, tadi saya Cewek-ceweknya. sudah di luar kontrol Ya, saya. nggak apa-apa. Cuma jangan sampai kayak gini lah gitu, nggak baik kan? Iya, Kasihan saya si lagi nggak korban-korbannya. Apalagi itu walaupun begitu banyak salahnya ke Anda, tapi kita kan nggak punya hak untuk playing God atau mengambil nyawa seseorang gitu. Iya mohon maaf Mas Bayu ya, tadi nggak terkontrol banget saya. Iya, Tapi setelah menghakimi dan dapat mengambil solusi nyawa dari orang. Mas Roy ya kan, jiwa saya kembali tenang lagi. Oke, baik kalau begitu terima kasih Mas Dito. Ini udah bisa Udah. meninggalkan. Oke, Ya, baik. Kalau begitu. Terima kasih Mas Itu Dito. Mas Roy ya. Semua. Terima Mas kasih. Bayu, Ini boleh dibawa lagi boleh Mas lagi. Dito. Iya buat koleksi lagi besok datang ya ke tempat saya.
Tak perlu menghindar dari kesulitan. Cukup hadapi dengan keyakinan, maka keberhasilan akan muncul. Kamu yakin harus melakukan penelusuran tempat dia ya? Iya, saya usahakan melakukan penelusuran di lokasi dia maupun di tempat dia menyimpan guling-guling tersebut. Memang ada hal-hal mistis lainnya di tempatnya ya? Tampaknya ada. Dan saya juga menyarankan untuk tim ahli untuk memeriksa kejiwaan dia. Ya, baik. Kalau gitu pemirsa, setelah ini Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Dito. Halo pemirsa, saya Roy Kiyoshi dan Daniar hari ini akan melakukan penelusuran kepada salah satu partisipan kita bernama Dito. Dan kita akan melakukan penelusuran seperti apa ritual tempat praktiknya atau tempat yang dijadikan pesugihan seperti itu. Yuk kita langsung masuk aja ke rumah Dito. Dito. Ya, Dito, halo. Saya minta masker sebentar. Dito, kamu pakai ini dulu, masker. Apakah saya boleh masuk dan Daniar juga kita boleh masuk? Yuk, kita masuk. Di sini rumahnya sebenarnya saya ngerasain hawanya panas. Iya bener, Ya, panas hawanya banget ya. panas banget. Terus nggak enak banget Dan gitu. di sini tuh saya ngerasa kayak area zona merah gitu. Kalau zona merah, Daniar kita bisa bilang itu adalah areanya makhluk-makhluk halus berkumpul gitu. Itu yang saya lihat. Enggak, di sini nggak ada apa-apa kok. Udah damai, tenang di sini. Panas Nyaman banget ya. Aku akan coba buka mata ya Daniar ya, mata batinnya Daniar merem. Terus kasih tangan aku. Daniar, apa yang kamu rasain sekarang? Udah aku bukain. Kok ini ya? Kok banyak yang kayak ngeliatin gitu sih? Enggak ada apa-apa di sini. Di sini udah damai, udah tenang. Di sini saya nyaman banget. Yakin mas? Yakin. Jangan ngarang deh. Saya nggak Udah ada gitu? yang ngerasa aneh deh. Pokoknya saya ngerasa feeling saya tuh mengatakan bahwa ada sesuatu yang masih disembunyikan Daniar. Jadi kayaknya aku mau ke sana. Taruh deh. Maksudnya mau kemana? Kamar Panas banget lagi. kamarnya Dito. Nggak ada apa-apa di kamar saya. Saya mau Tom, Ke ruang kamar saya. Ayo kalau nggak percaya sini masuk. Mas Dito yakin ini? Aduh, kok ada banyak beginian ya? Ini yakin? kamar kamu. Kan saya bilang ini kamar saya. Itu koleksi saya yang kemarin saya cerita itu, Mas. Tapi kok ada bantal mati gila ya? Terus ada nama cewek-cewek lagi. Ya, ini yang kemarin salah satunya, terus juga ini korban-korban saya. Ini ada yang mati, Ini sih banyak banget. mati, terus ini gila nih. Sengaja saya taruh di pedupaan ini biar sukmanya lupa dunia ya kan, jadinya gila. Dan Daniel lihat apa di sini? Nggak tahu ya, kayaknya itu banyak sosok yang kayak ngeliatin gitu, terus kayak wajah mereka itu kayak ada yang marah, ada yang nangis gitu. Hawanya sih nggak enak banget sih, kayak aduh. Coba kamu lihat ke sana. Ada sesuatu lagi. Kamu mau ke aku. Bagian ini situ. Yakin nggak apa-apa Roy? Nggak apa-apa. Nggak enak banget ya hawanya. Berantakan gini sih.
Mas Roy mau ngebantu saya atau mau ngacak-ngacak kamar saya sih? Enggak, saya justru ngebantuin kamu supaya dia nggak dianggap orang gila. Justru kalau kayak gini kamu nganggap orang gila, justru kamu yang kepikiran. Nah, akhirnya kan bener. Kemarin saya dibilang depresi. Sekarang saya dibilang gila. Intinya kan saya dibilang gila kan dari kemarin datang di podium. Ya udah sekarang saya serahin ke Mas Roy deh. Silakan. Kalau mau lihat silakan. Woi, apa-apaan nih? Kok dibanting sih? Gimana sih? Ini kan biar Mas gitu. Ya tapi kan katanya mau meluruskan, mau membersihkan. Tapi kenapa dibanting? Sama-sama ngacakin rumah saya dong. Tenang dulu. Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya dan Daniel justru mau bantu. Ngebantu tapi jangan ngeberantakin gini. Ini kan ritual saya yang saya buat ritual. Saya puja. Daniel, kamu cukup bantal ini semua sama kertas-kertas itu. Sama ini. Ini tapi nggak apa-apa, Roy. Copot aja nggak apa-apa. Tapi ini sebenarnya pemirsa saya melihat di sini efek dari kita melakukan pembersihan yang ada malah dia kerasukan. Tapi memang ini yang harus jalan satu-satunya yang kita tempuh gitu loh. Kalau enggak bakal selesai gitu loh. Daniel. Itu pasti salah satu korban arwah kamu nih. Kalau pernah kamu bunuh. Daniel, jangan sentuh ya. Saya nggak suka. Siapa kamu? Kenapa masuk ke tubuh Daniel? Kamu saya. Dia membunuh saya. Jangan percaya. Tito, dasar kamu pembohong. Akui kamu membunuh saya dan wanita-wanita yang lain. Dan kamu masih menyembunyikan 2 bantal lainnya. Nggak ada bantal. Bantal dari mana? Jangan bohong. Balik ke alam kamu nih. Tito! Dasar pembunuh! Aku benci kamu. Aku benci! Kembalikan semuanya menjadi diri kamu sendiri. Pergi jauh-jauh. Dito, lu mau gua bantu apa enggak gitu loh? Gue di sini justru mau bantuin gitu loh. Ya udah Mas Roy kalau mau bantu tapi jangan diacak-acak gini dong. Mas Roy lebih percaya sama setan. Saya nggak percaya sama kamu juga sih. Saya ngelihat di sini masih ada 2 bantal lagi nih yang masih tersembunyi. Nggak ada Mas Roy, bantal yang mana? Mau- Itu tuh diperiksa di sini nggak ada. Tuh, ini kan yang tadi semua yang udah dicabut-cabutin. Jangan bikin saya emosi lagi dong Mas Roy. Udah, saya pusing lihat kamu. Justru saya yang pusing, sakit kepala saya. Diam! Oke. Saya ngeliat di sini ada di kolam renang. Saya ngeliat ada 2 bantal lagi nih di kolam renang. Roy lihat di mana? Di air, di kolam Di sini renang. di kolam di mana? Di sini ada kolam ya? Maksudnya kolam apaan? Kalau kolam memang ada, tapi jarang diurus Lihat. kolam di sini. Tunjukin Dito. Buat apa? Kita mau lihat. Tunjukin, cepet. Yaudah, yuk. Tunggu, ini yang saya lihat nih, pemirsa di rumah juga dan Daniel. Saya ngerasa adanya. Itu serem banget. Ini kan cuma kolam. Kolam biasa, nggak pernah keurus. Di sana juga tuh banyak debu-debu. Daun-daunan yang udah kering. Saya dengar kata mati.
Mati. Aduh. Mati Dito mati. Hah? Mati Dito akan mati. Maksudnya? Dito akan mati. Saya mati, Mas. Iya. Mas, Aduh nggak mau. maafin saya, Mas. Kamu Saya banyak bohongnya, Mas. udah Memang gini. betul, Mas, ini itu, Mas, buktinya. Oh iya. Oh. Ambil sekarang Dito. Itu ada 2. Yang penentu hidup kamu mati dan bukan saya juga, tapi saya hanya merasakan. Nah sekarang kamu ambil dulu, cepat. Astaga. Iu. Aduh, Ada foto ini lagi, gambar-gambar cewek, ada namanya. ini Cinta bersama saya, Parah. ini cinta pertama kamu tapi dia yang tenggelamin menyakiti ya? saya. Pasti kamu tenggelamin di bakal kan? Aduh, merinding deh. Maafin aku, aku nggak mau semuanya seperti ini. Tapi semua karena kamu. Mas, aku mau tobat, Mas. Aku nggak mau mati, Mas. Iya. Sabar ya. Terus tobat ya sekarang. Dekatkan diri sama yang di atas. Aku minta tim kru untuk bantuin saya ya sekarang untuk beresin ini semua dan aku nggak mau lihat kamu lagi kayak begini. Kalau nggak kamu akan berdampak bahaya buat kamu. Nah sekarang kamu beres-beres, ganti baju, ikut saya ke psikiater sekarang juga. Ya udah, Mas. Nggak ada alasan. Pemirsa, menembus mata batin kali ini didatangi oleh 2 partisipan, yaitu Aya dan Dito. Dua-duanya punya masalah yang berbeda. Kalau Aya pernah melakukan pelet dan peletnya sudah hilang, tapi dia masih di bawah pengaruh makhluk-makhluk gaib yang hadir mengikutinya selama ini, termasuk karena susuk yang dipasangnya. Sementara Dito memiliki ilmu pengasihan yang melakukan ritual cukup unik, yaitu tepuk bantal dan guling, dan ada korban di situ, orang yang menyakitinya, dan juga ada tumbal, yaitu ibu dan adiknya sendiri. Gimana Roy, pendapat kamu? Ada Aya dan Dito. Dua-duanya dalam tingkat tahap yang parah juga sih, Aya dan Dito. Cuma bedanya Aya, saya masih simpatik sekali karena Aya masih penuh keyakinan bisa berubah. Keinginannya emang benar-benar pengen bersih. Iya, pengen berubah. kalau- Buktinya pekerjaannya juga udah tinggalin gitu. Betul, berbeda sekali dengan Dito. Dito ini diomongin apa juga kayaknya belum masuk-masuk nih gitu. Kalau Aya pas terakhirnya ini benar-benar merasakan bahwa oh iya ya gitu. Dan Iya. gimana ya dan Kebuka ya. Iya, kebuka pikirannya si Aya berbeda terbalik dengan Dito yang masih gak nyambung, belum nyambung. Iya, kayaknya dia juga ngebiarin dirinya, bukan ngebiarin tapi nutup dirinya untuk hal-hal baru ya Dito. Iya, Jadi nggak terima iya. masukan dari siapapun. Sayang sekali ya. Iya. Desi, ada komentar Aya dan Dito? Iya, kalau menurut aku sih yang si Dito itu ya kayak gimana gitu ya, dia agak keras ya, karena mungkin sakit hati mungkin sama perempuan ya, mungkin dari situ dia apa tuh ilmu-ilmu kayak gitu. Berarti jadi perempuan juga harus hati-hati ya, jangan Iya. sampai menyakiti hati seseorang akhirnya jadi gelap mata, gelap hati gitu. Iya, seperti itulah. Untung aja saya udah nggak maksudnya janganlah sampai ketemu orang cowok kayak gitu. Desi Kitaro, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karir dan Terima semuanya. kasih. Roy Kiyoshi, terima Thank kasih you. penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, keburukan bukan untuk diperbaiki, tapi harus dihilangkan. Sedangkan kekurangan bukan untuk dihilangkan, melainkan untuk diperbaiki buat sebuah kelebihan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.